Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup penting, yaitu al-wala wal bara. Sebelum kita mengetahui tentang definisi al-wala wal bara, ada beberapa hal penting yang perlu untuk saya sampaikan. Yang pertama, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ighathatul Lahfan, beliau pernah mengatakan, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa wali syaitan fihi nazghatan. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita sebuah perintah kecuali syaitan di situ akan mengelabui manusia, digiring untuk bermudah-mudahan ataukah digiring untuk hulu. Apa saja? Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya memerintahkan kepada kita mencintai para wali, di antara wali-wali Allah. Ada di antara manusia yang mereka tidak memuliakan walinya Allah, akan mereka menghina, bahkan tidak sedikit dari mereka membunuh para wali-wali Allah. Dan ada yang sebaliknya, mereka memposisikan wali-wali Allah itu tidak hanya sederajat dengan para nabi dan rasul, tetapi juga selevel dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, begitu juga pembahasan tentang al-wala wal bara. Bagaimana kita memiliki sikap berlepas diri dari orang kafir. Kita akan mendapatkan ada orang yang mereka bermudah-mudahan, ada orang yang mereka ekstrim dalam menyikapinya. Maka pembahasan yang akan kita bahas di malam hari ini adalah pembahasan yang selamat dari sikap ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Dan tentunya itu semuanya diambil dari Al-Quran Al-Karim dan juga hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian perkara yang kedua, perlu kita ketahui bahwasannya al-wala wal bara adalah ruknun raqin wa aslul asil fi aqidati ahli sunnati wal jamaah. Pembahasan al-wala wal bara adalah pembahasan daripada rukun dan pondasi dari pondasi ahlus sunnati wal jamaah. Dan ini merupakan prinsip yang paling utama di antara prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ketika kita menyadari bahwasannya ini merupakan perkara prinsip, dan terlebih banyaknya manusia-manusia yang mereka terjatuh dalam permasalahan al-wala wal bara, kita tidak berbicara dalam konteks di negeri-negeri mayoritas apa muslimin itu dalam kondisi minoritas. Di negeri-negeri yang muslimin itu mayoritas, mereka kebingungan, mereka tidak faham bagaimana sikap al-wala wal bara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, tidak sedikit orang-orang yang mereka beragama Islam, bahkan tokoh-tokoh Islamnya, mereka mengajak muslimin, orang Islam jangan terlalu ekstrim, orang Islam jangan hanya mau menang sendiri, menganggap hanya Islam saja agama yang benar, ya, sementara di sana semua agama mengajarkan kepada kebaikan. Kalau yang berbicara inilah seorang pendeta, seorang pastor, itu hal yang diwajari. Tetapi yang berbicara dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah tokoh-tokoh agama yang seharusnya mereka bertugas untuk menjaga akidah umat Islam, menjaga prinsip-prinsip agama, sehingga mereka bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Iya, oleh karena itu, kalau kita melihat dari pendidikan yang diajarkan oleh Nabi kita SAW kepada para sahabatnya, Nabi SAW itu sangat fokus dengan masalah akidah.
Beliau sangat fokus dalam menanamkan tauhid di hati-hati para sahabatnya. Bahkan diceritakan dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wasiat, yang kemudian wasiat yang diberikan oleh Rasulullah membuat hati-hati para sahabat itu bergetar. Iya, dan membuat mereka itu menangis. Dan kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan wasiat perpisahan. Berikan kepada kami sebuah wasiat ya Rasulullah." Perhatikan para hadirin dan hadirat. Apa wasiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya yang membuat bergetar hati-hati mereka, yang membuat mereka menangis? Ya, dan tentunya sebuah wasiat itu sesuatu yang penting. Gak mungkin sesuatu yang gak penting disebut sebagai wasiat. Karena gak mungkin orang mau sebelum meninggal disampaikan kepada anak-anaknya, tolong ya ayam dijaga baik-baik, karena enggak. Ya, dia tidak akan memberikan hal-hal yang sepele, tapi dia akan mengingatkan perkara-perkara yang besar. Dan subhanallah, apa perkara yang dipilih oleh Nabi SAW pada zaman itu? Ternyata yang disampaikan oleh Rasulullah SAW perkara-perkara prinsip dalam agama. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Subhanallah. Ini prinsip yang diajarkan oleh Rasul. Ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi dalam kondisi dan keadaan mereka hidup di zaman kenabian. Iya, mereka hidup di tengah-tengah orang-orang yang mereka mentauhidkan Allah, hidup di tengah lingkungan orang-orang yang begitu kuat berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi subhanallah, saya ingatkan perkara ini untuk mereka bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, yang walaupun memimpin mereka budak dari budak Habasyi. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, kalian akan melihat setelah meninggal aku nanti perselisihan yang sangat banyak. Iya, dan perselisihan yang paling jelek, perselisihan yang paling fatal adalah perselisihan ya antara iman dan kekufuran. Ketika orang-orang menyamakan antara iman dengan kufur, ini merupakan khilaf di antara khilaf yang paling jelek. Nah, apa solusi yang diberikan oleh Nabi ketika umat kondisi seperti ini? Rasulullah ingatkan untuk kalian semuanya berpegang teguh di atas sunnah dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Dan apakah Nabi berhenti hanya mengingatkan para sahabat dan mengingatkan kita semuanya berpegang di atas sunnah beliau, di atas sunnahnya para khulafa rasyidin? Tidak. Nabi SAW ingatkan mereka untuk berhati-hati dengan kebid'ahan, hati-hati dengan penyimpangan dalam agama ini, karena penyimpangan itu akan mengantarkan kalian ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebuah kalimat yang batil, ketika orang mengatakan masalah bid'ah, masalah syirik, masalah penyimpangan, udah nggak relate kita bahas di zaman sekarang. Ya, udah nggak cocok. Ini zamannya zaman Gen Z. Kita membahas bagaimana supaya mereka bisa hidup tenang, ya, bagaimana bergaul dengan baik, bagaimana menjadi suami yang baik, menjadi tetangga yang baik, menjadi seorang anak yang baik. Ini pembahasan yang penting. Kita tidak mengingkari pembahasan itu, pembahasan yang penting yang mesti diajarkan di tengah-tengah umat Islam. Akan tetapi mempelajari dan mengajarkan prinsip di antara prinsip-prinsip agama, usul min usul ahli sunnah, mengingatkan umat akan bahaya bid'ah, bahaya kesyirikan, bahaya penyimpangan dari agama. Ini merupakan sebagai bentuk asas yang di situ Rasulullah SAW mendidik para sahabatnya. Oleh karena itu, ya, kalau kita melihat sejarah,
kehidupan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dalam momen-momen yang paling berat yang mereka rasakan, tapi tidak akan mengubah prinsip mereka. Ketika Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu ditangkap oleh musyrikin dan dikepung pada waktu itu ribuan manusia, dan mereka mengatakan bunuh Khubayb, bunuh Khubayb, bunuh Khubayb. Dan kemudian salah seorang tokoh musyrikin berkata, ya Khubayb, maukah engkau posisi engkau digantikan dengan posisinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata Khubayb radhiyallahu ta'ala anhu, jangankan posisi aku diganti oleh posisinya Rasul, duri pun aku tidak rela terkena kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan lo dikepung ribuan manusia mau dibunuh, tapi nggak hilang prinsip agama beliau, nggak hilang yang sesuatu yang menjadi keyakinan beliau. Kenapa? Karena ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, prinsip, usul, i'tiqad yang akan menguatkan seseorang di atas agama. Begitu juga Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau punya seorang ibu yang sangat mencintai beliau. Ketika singkat cerita, ketika beliau masuk Islam, dan kemudian semua fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada Mus'ab bin Umair di stop oleh ibunya. Yang tadinya Mus'ab bin Umair pakai sendal saja, itu sendalnya harus diimpor dari luar. Jadi bukan sendal dibeli di Madinah, harus dari luar negeri beli sendalnya. Kalau beliau berdiri di sebuah tempat, dan beliau pergi, orang tahu di situ tadinya pernah di situ ada siapa? Mus'ab, karena bau minyak wanginya masih berbekas di situ. Begitu kondisi beliau ketika beliau musyrik. Kemudian setelah beliau masuk Islam, ditarik semua fasilitas oleh ibunya. Dan tidak hanya sampai di situ, puncaknya ibunya berkata, wahai Mus'ab, kalau engkau tidak kembali kepada agama nenek moyangmu, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum, aku akan berdiri di terik matahari biar mati. Apa kata Mus'ab radhiyallahu ta'ala anhu, wahai ibuku, engkau adalah orang yang kucintai. Kalau seandainya kau hidup dan mati lagi, hidup dan mati lagi, hidup dan mati lagi, aku tidak akan pernah meninggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa para hadirin? Karena Rasul mengajarkan prinsip kepada mereka. Rasul mengajarkan i'tiqad kepada mereka. Rasul mengajarkan kepada mereka zubdah, intisari dari agama ini. Jadi ketika umat Islam mereka hanya membahas Islam itu dari sisi pinggir-pinggirnya saja, dan kemudian tidak membahas dari sisi inti dan poin dari agama itu sendiri, maka disitulah kita akan melihat kerusakan demi kerusakan yang terjadi, penyimpangan demi penyimpangan yang terjadi. Antum kalau melihat para orang Syiah, saya konteks dalam berbicara, saya di sini berbicara dalam konteks seseorang ketika dia menanamkan sesuatu perkara akidah, perkara prinsip, apakah itu prinsip yang hak ataukah prinsip yang batil, seseorang itu akan sangat sulit untuk digoyangkan. Sulit sekali. Syiah salah satu contoh. Sesat nggak Syiah? Sesat. Tapi fokusnya mereka dalam masalah akidah itu ajib. Baik, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya ulangi kembali. Ketika perkara prinsip, perkara akidah, perkara usul ditanamkan, apakah itu usul yang hak dan usul yang batil, seseorang itu akan kokoh dari apa yang ditanamkan tersebut. Saya sebutkan contoh Syiah. Syiah itu dari kecil, anak-anak mereka itu sudah dididik di atas akidah, dididik di atas prinsip-prinsip agama mereka. Apa akidahnya mereka? Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir, Aisyah radhiyallahu ta'ala pelacur. Itu akidahnya Syiah, akidah yang kufur. Tidak ada keraguan bagi kita kekafiran akidah ini. Tetapi itulah yang mereka tanamkan di tengah-tengah anak mereka. Prinsip ini mereka tanamkan. Makanya di antara manusia yang paling sulit untuk kita ajak berdiskusi dan mengingatkan dia akan kebatilannya adalah kelompok Syiah. Kemana aja dia pergi? Mau dia ke Eropa,
mau dia ke Amerika, mau dia ke Australia, ya, dia keluar dari negerinya Iran, kemanapun dia pergi, prinsip ini tidak akan pernah hilang dari dia, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara mereka. Kebencian mereka kepada Sunni itu tidak mengubah sedikit pun, walaupun dia berada di tengah-tengah mayoritas Sunni. Kenapa? Karena diajarkan akidah dari kecil. Iya, kenapa mereka siap memukul badan mereka sampai berdarah-darah, sampai pingsan? Kenapa mereka siap mengambil pisau, terkadang dia pukul anaknya? Karena akidah yang ditanamkan tadi, sebagai bentuk pembelaan kepada Husain radhiyallahu taala anhu warḍahu. Begitu juga orang Yahudi. Atau melihat orang Yahudi itu sangat berbeda dengan orang Nasrani. Nasrani itu nggak punya prinsip agama mereka. Ya, mereka itu agamanya pokoknya bagaimana masyarakat, ya gitu yang kita ikuti. Masyarakat suka ini, ya itu kita pakai. Nggak beda sama Yahudi. Yahudi itu punya prinsip agamanya. Iya, dia tanamkan kepada anak-anak mereka, ya, perkara-perkara yang penting dalam urusan agamanya. Maka ketika mereka melihat orang-orang Palestina disiksa, dibunuh, bayi kepalanya hilang, mereka bisa tertawa. Gak ada rasa belas kasihan sedikit pun. Kenapa? Karena sudah ditanamkan dalam hati-hati mereka bahwasanya mereka itulah orang-orang yang menyimpang demikian. Nah, kalau seandainya ahlul batil, ahlul kufur, mereka semangat di dalam menanamkan akidah semenjak kecil kepada keturunan mereka, tentunya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang ahlus sunnah yang memiliki akidah dan prinsip yang jelas dan gamblang yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, kita harus lebih semangat mengajarkan anak-anak kita prinsip-prinsip agama tersebut, dan terkhusus prinsip al-wala wal-bara, dan terlebih lagi antum tinggal di negeri-negeri yang seperti ini. Ya, tapi ketika orang tua tidak mengajarkan anaknya prinsip-prinsip seperti ini dari kecil, ya cuma diajarkan akhlak saja, cuma diajarkan etika, attitude, ya nggak boleh bully orang, nggak boleh ngejek orang, ini hal yang baik diajarkan. Tapi kalau ini saja diajarkan anak ketika dia masih kecil, dia di sekolah di SMP, masuk SMA, masuk universitas, dia pulang ke rumah dia udah nggak percaya lagi sama Islam, dia copot agamanya. Tapi kalau kita ajarkan kepada mereka prinsip-prinsip agama, usul dari usul agama ini, maka kemanapun dia pergi dia akan kuat dan kokoh. Ya, makanya Nabi SAW sangat fokus dengan prinsip ini. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita ingin mengetahui apa itu al-wala wal bara. Ya, banyak para ulama mereka mendefinisikan tentang apa itu al-wala wal bara. Dan di antara yang mendefinisikan adalah Syekh bin Baz rahimahullahu taala, dan definisi yang mudah untuk kita fahami. Beliau mengatakan bahwasanya al-wala wal bara maknahu mahabbatul mu'minin wa muwalatuhum. Al-wala wal bara maknanya adalah mencintai kaum mukminin dan berloyalitas kepada mereka. Allah menyebutkan prinsip ini dalam Al-Quran, al-mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Kaum mukminin dan kaum mukminat yang lainnya, mereka itu saling berloyalitas satu dengan yang lainnya. Mereka saling mencintai, mereka saling menguatkan, mereka saling mengokohkan satu dengan yang lainnya. Wa bughdul kafirin wa mu'adatuhum. Al-wala wal bara adalah membenci orang-orang kafir, bermusuhan dengan mereka, dan berlepas diri dari mereka dan juga dari agama mereka. Ini disebut dengan al-wala wal bara. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim dalam surat Al-Mumtahanah, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim
inna bura'u minkum wa mimma ta'budun wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada'a bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha' abada hatta tu'minu billahi wahdah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang paling terbaik pada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersama Ibrahim. Ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, dan kami mengkafirkan kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan nampak di antara kalian dengan kami permusuhan. Nah, selama-lamanya hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Para hadirin dan hadirat, ini perkara penting. Dan saya sudah memberikan tadi muqaddimah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bahwasanya manusia itu akan terbagi menjadi 3 golongan. Ada golongan yang mereka memiliki sikap ekstrim, ya, salah paham dalam memahami ayat Al-Quran ataukah hadis Rasulullah SAW, yang mana mereka menghalalkan semua orang-orang yang mereka tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Boleh dibunuh semua orang kafir. Akan ada kelompok-kelompok yang punya pemahaman seperti ini. Atau akan ada orang-orang yang mereka mengatakan, akhi, kamu jangan jadi Tuhan buat orang lain. Allah yang lebih tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Udah kamu sholat saja, kamu berpuasa saja, jangan suka mengkafir-kafirkan orang. Mereka semua adalah hamba Allah. Iya, orang Nasrani, orang Yahudi, semuanya hamba Allah. Semuanya makhluk Allah. Semuanya menginginkan kebaikan. Ya, selama dia tidak mengganggu kamu, tidak mengusik kamu, apa salahnya? Bukankah Nabi SAW telah mengatakan dalam hadisnya, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Perhatikan, Nabi nggak melihat apa agamamu, Nabi nggak melihat apa akidahmu, Nabi nggak melihat kamu percaya sama Allah atau tidak. Iya, Nabi justru mengatakan orang yang paling terbaik di antara kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Sehingga ada di antara mereka berkata bahwasanya Rasulullah tokoh pluralisme di dunia ini, karena nggak memandang agama seseorang itu apa. Ada jenis-jenis manusia seperti ini. Ya, maka kita ingin tahu bagaimana sebenarnya prinsip Ahlus Sunnah, bagaimana bentuk permusuhan antara kita dengan mereka. Baik, dan ini akan jadi pembahasan kita. Tapi kita fokus dulu dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim berkata, kafarna bikum, kami kafirkan kalian, dan nampak antara kami dengan kalian permusuhan. Kapan? Selama-lamanya, sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip dalam Islam itu tidak hanya melihat dari sisi hablum minan nas, ya, atau hanya hablum minallah. Tapi prinsip Islam, ya, harus terjaga antara 2 prinsip ini, hablum minallah dan hablum minan nas. Tetapi hablum minallah ini menjadi asas dan menjadi fondasi. Ketika seseorang dia baik hubungan dia dengan manusia, ya, dia baik akhlaknya, bagus attitude-nya, suka membantu orang, nggak suka membuli orang, nggak suka mendolimi orang, ini butuh tempat yang dia berpijak dan berdiri di situ. Apa pijakannya? Pijakannya adalah hablum minallah. Pijakannya adalah akhlak kamu baik gak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya engkau tidak beriman kepada Allah dengan iman yang benar, maka sebaik apapun manfaat yang kau berikan kepada Islam ini, ya, walaupun kau punya jasa yang besar kepada Islam, namun ketika engkau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jasanya engkau tidak akan memberikan manfaat sama sekali.
Nah, di antara manusia yang paling berjasa di muka bumi ini kepada Islam dan kepada Rasulullah SAW siapa? Abu Thalib. Betul nggak? Dari kalangan kufar ya. Abu Thalib orang yang paling berjasa kepada Rasul, paling berjasa kepada Islam. Jasanya luar biasa. Beliau sangat mencintai Nabi SAW sebagai seorang manusia. Ya. Dan buktinya setelah meninggal Abu Thalib, intimidasi semakin kuat. Puncaknya Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah. Yang itu nggak berani mereka lakukan ketika Abu Thalib masih hidup pada waktu itu. Tapi ketika Abu Thalib tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah SAW mengatakan orang yang paling ringan adabnya di yaumul qiyamah, dia dipakaikan sendal yang dibakar dalam api neraka, meleleh otaknya. Siapa itu? Abu Thalib. Akhlaknya baik atau enggak? Baik. Jasanya banyak atau tidak? Gak tanggung-tanggung, jasanya langsung kepada pemimpin umat Islam Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika tidak ada fondasi apa? Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ada tauhid yang dijadikan sebagai pijakan, maka apapun kebaikan yang mereka lakukan tidak bermanfaat sama sekali, tidak akan bermanfaat. Maka di antara rahmatnya Islam, para hadirin dan hadirat, kita jelaskan kekufurannya mereka, ya, kita jelaskan penyimpangannya mereka, agar mereka bisa meninggalkan kekufurannya dan kemudian dia masuk ke dalam Islam, supaya dia bisa terbebaskan dari kekekalan api nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah rahmat Islam itu sendiri. Bukan dengan kita menyamakan semua agama. Di antara manusia yang pernah berdiri di muka bumi ini, para hadirin, siapa orang yang paling baik akhlaknya? Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sendiri yang mengatakan, innaka ala khuluqin azim. Engkau adalah orang yang punya akhlak yang sangat mulia, ya Rasulullah. Di antara manusia yang pernah berdiri di muka bumi ini, siapa yang paling menjaga perasaan manusia? Rasulullah orang yang paling menjaga perasaan manusia. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika ingin menolak sesuatu permintaan, hampir beliau tidak pernah mengatakan kalimat tidak. Tetapi beliau menggunakan kalimat-kalimat yang lain supaya tidak terlalu membuat orang itu kecewa. Contoh, ketika Rasulullah mengkhabarkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Kemudian berdiri seorang sahabat, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya menjadi orang-orang yang masuk dalam surga dari 70.000 tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Allah, ya, kemudian Rasulullah mengatakan, kamu bagian dari 70.000 tersebut. Kemudian datang sahabat yang lainnya, ya Rasulullah, doakan agar aku bisa menjadi orang-orang yang termasuk 70.000 orang dari surga tanpa adab dan tanpa hisab. Jadi menolak. Tapi beliau tidak menggunakan kalimat tidak, tapi beliau mengatakan, waqad sabaqaka Ukasha. Sahabat Ukasha adalah mendahuluimu. Ditolak oleh Nabi, tetapi menggunakan kalimat agar jangan sampai membuat dia itu menjadi apa? Don. Tapi diberikan motivasi oleh Rasulullah, ke depan kau harus lebih semangat. Ketika Fatimah radhiyallahu taala anha mendatangi Rasulullah dan beliau mengatakan, ya wahai Rasulullah, saya ini terlalu banyak, saya banyak pekerjaan, mengurusi Hasan dan Husain dan mengurusi suamiku, boleh nggak ya Rasulullah kau mencarikan kepadaku seorang pembantu? Ketika Nabi menolak, Nabi nggak mengatakan tidak. Nabi berkata, wahai putriku, mau aku tunjukkan kepada kau sesuatu yang lebih baik dari itu semuanya. Berzikirlah engkau sebelum tidur sama seperti engkau punya seorang pembantu. Nabi nggak pernah mengatakan kalimat tidak, hampir tidak pernah, untuk menjaga perasaan manusia. Bahkan pernah
Satu kali Nabi SAW duduk dengan para sahabatnya. Di samping kiri itu ada seorang laki-laki yang sudah dewasa. Di samping kanan beliau ada seorang anak kecil. Biasanya Rasul kita kalau memberikan minum itu ke sebelah kanan dulu. Cuma kebetulan di sebelah qadarullah di sebelah kanannya anak kecil. Apa kata Rasulullah? Wahai fulan, boleh nggak minum ini saya berikan dulu yang lebih tua daripada kamu di samping kiri sana? Minta izin Nabi SAW. Kemudian kata anak kecil, ya Rasulullah, nanti kalau seandainya engkau beri setelah engkau beri kepada dia, nanti aku nggak kena bekas bibir engkau ya Rasulullah, kena bekas bibir dia, saya nggak mau. Saya pakainya pakai bekas bibir engkau ya Rasulullah. Ya udah, Nabi kasih. Ini contoh gambaran Nabi itu sangat menjaga perasaan manusia. Akan tetapi ketika sudah berbicara tentang prinsip agama, sudah berbicara tentang hak-haknya Allah, Nabi akan berdiri, yang kafir-kafir, yang beriman-beriman, dan tidak boleh disamakan yang teriman dengan kekufuran. Ketika sudah berada dalam prinsip ini, Nabi tegas, nggak mencela-mencela Nabi dalam perkara ini. Ketika ada seorang pembantunya beliau anak kecil atau anak yang masih muda dari kalangan Yahud, ketika dia sakit Rasulullah datang kepadanya dan kemudian Nabi berkata kepadanya, masuklah kamu dalam Islam, engkau akan selamat. Masuk dalam Islam, engkau akan selamat. Kemudian dia melihat bapaknya dan kemudian bapaknya berkata, ya anakku ta'atalah abal qasim. Kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia mati. Kemudian Nabi keluar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari kekalahan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai para hadirin ya kita beranggapan kita itu lebih baik kepada umat ini dibandingkan Nabi. Ya, jangan kita menganggap kita ini lebih memiliki rahmat dibandingkan Rasulullah SAW yang kemudian untuk menjaga perasaan orang-orang kafir kita mengatakan agama kamu juga agama baik kok, lanjut saja kok dengan keyakinan kamu, semua juga kita akan menuju kepada satu jalan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini wallahi ini bukan orang yang mencintai, tapi ini para pengkhianat. Wallahi ini pengkhianat. Kenapa saya katakan pengkhianat? Karena kita sebagai seorang muslim, yakin nggak? Kalau seandainya seseorang itu mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, di mana tempatnya? Dalam neraka selama-lamanya. Kalau kita cerita tadi kan punya kebaikan, kita sudah sebutkan tadi, gak ada orang kafir yang memiliki jasa dan memiliki kebaikan melebihi dari Abu Thalib, amannya Rasul SAW. Tapi tempatnya di mana? Di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kita ingin mempelajari prinsip dari prinsip Ahlus Sunnah, ingin pelajari prinsip dari prinsip Islam tentang al-wala wal bara. Kita masuk kepada inti permasalahan kita. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya qawaid muhimmah fil wala wal bara. Kaidah-kaidah penting di dalam al-wala wal bara. Kaidah yang pertama, tidak akan sempurna Islam seseorang kecuali dia harus berlepas diri dari seluruh agama selain daripada agama Islam itu sendiri. Para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang apa itu Islam, mereka mengatakan bahwasanya al-Islam adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam adalah ketunduk patuhan seseorang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Jadi dua prinsip di sini. Prinsip yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua adalah mengkufuri seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak akan sempurna al-wala wal bara, tidak sempurna keislaman seseorang kecuali dia wajib mendatangkan dua hal tadi. Kalau seandainya ada seseorang berkata,
saya seorang muslim, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasul, saya menjalankan rukun Islamnya saya haji, saya puasa, ya, saya bayar zakat. Baik, akan tetapi untuk mengkafirkan orang kafir, mengkafirkan Yahudi, mengkafirkan Nasrani, saya itu belum siap. Saya bukan seorang Nasrani, saya nggak ke gereja. Iya, saya nggak meyakini Yesus itu sebagai Tuhan. Saya meyakini Yesus itu sebagai Rasulnya Allah. Akan tetapi untuk mengkafirkan mereka, saya nggak siap. Saya nggak siap. Apakah dia disebut seorang Muslim? Dia tidak dikatakan sebagai seorang Muslim. Walaupun tiap tahun naik haji, tiap bulan pergi umroh, bangun masjid, ada ratusan masjid dia bangun di seluruh dunia. Gak pernah ke gereja, gak pernah. Apalagi bangun gereja, gak pernah. Dia cuma punya keyakinan untuk mengkafirkan orang kafir, mengkafirkan Yahudi, mengkafirkan Nasrani. Saya nggak mau. Ya, biarkan saya dengan Tuhan saya, dan urusan mereka adalah urusannya mereka. Ini tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Karena seorang muslim itu kata Allah, wa may yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Sebelumnya kata Allah apa? Siapa yang mereka mengkufuri tauhid, mengkufuri seluruh sesembahan yang disembah selain Allah, dan kemudian dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disitulah dia telah berpegang di atas tali yang sangat kokoh, di atas tali yang sangat kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka ini hal prinsip yang nggak boleh dihilangkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat ini, dalam ayatnya, idh qala Ibrahimu li abi wa qaumi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini. Ketika Nabi Allah Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, ya, kecuali kepada Zat yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua prinsip yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini. Prinsip yang pertama beriman kepada Allah. Prinsip yang kedua apa? Mengkufuri seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sebutkan tadi, seorang muslim setelah dia beriman kepada Allah, melakukan ketaatan hanya untuk Allah, maka wajib bagi dia juga untuk mengkufuri seluruh sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang musyrikin di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka melihat ini Islam sudah nggak bisa dibantu, semakin banyak orang masuk Islam. Akhirnya mereka coba menawarkan sesuatu kepada Nabi, tawaran-tawaran dunia, agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menghentikan dakwahnya. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya matahari dari sebelah kananku, di tangan kananku, dan bulan ada di tangan kiriku, aku tidak akan pernah berhenti untuk mendakwahkan Islam ini. Kemudian akhirnya udah begini aja Muhammad, daripada kita ribut terus, nggak pernah selesai. Kamu tetap dengan keyakinan kamu, kami juga tetap dengan keyakinan kami. Udah begini saja. Ya, kami punya solusi yang terbaik. Ini tawarannya orang musyrikin di zaman dulu, Abu Lajas. Ya, jadi tahun ini kita menyembah Tuhan kami, tahun depan kami menyembah Tuhan kalian. Udah selesai. Kamu mengakui Tuhannya kami juga mengakui Tuhannya kalian. Kemudian kita fokus membangun Ka'bah dan lain sebagainya. Ya, mau bangun perekonomian, mungkin itu ditawarkan dulu sama Nabi. Tapi inti kalimatnya adalah apa? Tahun ini kita menyembah Tuhan kami, tahun depan sama-sama kita menyembah Tuhan. Ya, nah seruan Abu Lahab CS ini, para hadirin yang hadir, ini sedang gencar-gencarnya
diserukan oleh sebagian orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama di Indonesia. Ya, yang mereka selalu anti dengan Arab. Biasanya kayak gitu. Tapi dia nggak sadar kalau pemikirannya dia diambil dari orang Arab juga. Tapi Arabnya Abu Lahab CS. Kan begitu? Ya, orang-orang yang mengajak manusia kepada Islam Nusantara kan anti sama Arab kan? Tapi pemikirannya KB Arab pemikirannya dia. Tapi Arabnya Arab Abu Jahal. Ya, Arabnya Abu Lahab. Mengajak atas nama toleransi untuk membenarkan semua agama, yaitu Islam dengan kekufuran pada waktu itu. Apa ayat yang Allah turunkan kepada Rasulnya? Nah, diantara disebutkan qul ya ayyuhal kafirun, diantara hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah Muhammad kepada mereka Bulaces, apakah kepada selain Allah kalian mengajak untuk beribadah kepadanya? Wahai orang-orang jahil. Jadi Allah telah menamakan orang-orang yang mengajak kepada toleransi yang jenis seperti ini dengan nama apa? Orang-orang jahil. Dan hari ini dikemas dengan kemasan yang indah, di-packaging dengan packaging yang menarik, sehingga orang-orang yang mengajak kepada pemikiran ini dianggap sebagai Islam yang moderat, yang dianggap sebagai Islam rahmatan lil alamin. Nah, sementara Islam yang mengkafir-kafirkan orang kafir itu Islamnya orang Arab kata mereka. Iya, betul. Cuman bedanya kamu Arabnya Abu Lahab, kami Arabnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Peperangan ini adalah peperangan yang paling berat. Kenapa saya katakan paling berat? Rasul sendiri mengkhabarkan dalam hadisnya, sesuatu yang paling kukhawatirkan kepada umatku adalah pemimpin-pemimpin yang sesat. Apakah pemimpin itu pemimpin negara ataukah pemimpin itu adalah ulama? Ketika yang berbicara adalah ulama, yang mereka mengajak kepada kesesatan, itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dibandingkan orang-orang seperti kita yang mengajaknya. Ini fitnah besar. Ini sesuatu yang paling dikhawatirkan oleh Nabi, dan ternyata inilah yang selalu mereka ceramahkan di mimbar-mimbar Jumat yang seharusnya mereka mengajak kepada tauhid kepada Allah. Ya, seharusnya mereka menjaga akidah umat Islam, tapi tempat-tempat tersebut justru mereka mengajak untuk menyatukan semua agama. Nasallallahu selamat wal afiyah. Baik, kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, contoh yang kedua, ketika beliau pergi ke kota Makkah, ke kota Madinah, beliau pergi ke kota Madinah, dan pada waktu itu orang-orang Madinah mereka berhari raya. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantikan hari rayanya mereka dengan hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kenapa? Karena itu ada bentuk-bentuk kekufurannya. Bahkan sesuatu yang tidak ada bentuk kekufurannya, ya, Nabi juga mengajarkan agar kita tidak sama persis dengan mereka. Ya, ketika Rasulullah berhijrah ke kota Madinah, juga didapatkan pada waktu itu mereka berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Nabi berkata, puasa apa yang kalian lakukan? Mereka berkata, inilah hari di mana Allah membebaskan Musa, ya, dari kukungan Fir'aun. Dan kemudian Nabi berkata, kami lebih berhak kepada Musa dibandingkan kalian. Nabi juga memerintahkan para sahabatnya berpuasa pada tanggal 10 seperti orang-orang Yahudi Madinah berpuasa pada tanggal 10. Nah, puasa yang dilakukan oleh orang Yahudi pada tanggal 10, adakah unsur kekufurannya? Tidak ada. Ada unsur kemaksiatannya? Tidak ada. Ada unsur keharamannya? Tidak ada. Ibadah yang dilakukan oleh Bani Israel, diselamatkan mereka dari Fir'aun, dan ini diperintahkan oleh Nabi Musa, atau sudah menjadi syariat Nabi terdahulu. Gak ada unsur kekufurannya. Akan tetapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya aku hidup tahun depan, supaya nggak sama persis dengan mereka, hendaknya kalian berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya.
Gak ada unsur kekufuran, tapi jangan sama persis, gak boleh sama persis. Begitu juga Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, perbedaan di antara puasa kita dengan puasa Ahlul Kitab adalah apa? Makan sahur. Mereka puasa sama seperti kita berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, supaya tidak sama persis dengan puasanya mereka, kita makan sahur. Gak ada unsur kekufuran sama sekali, tapi tetap gak boleh sama dengan mereka. Iya, begitu juga Nabi memerintahkan para sahabatnya pada waktu itu ketika masjidnya belum ada lantainya, masih terbuat dari tanah. Nabi memerintahkan sholat memakai sendal. Supaya apa? Supaya nggak sama dengan Yahudi ketika mereka sholat. Subhanallah. Lah bagaimana lagi kalau seandainya Rasulullah hidup hari ini, ada orang-orang yang mengaku sebagai umatnya beliau mengajak umat Islam untuk sama dengan orang-orang kafir, untuk memperingati, untuk melegalkan pemikiran-pemikiran kufurnya mereka. Apa yang akan disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir dari kota Mekah, diusir tempat kelahirannya beliau, diusir tempat beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, dan ini membuat sakit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sakit Rasulullah. Sampai-sampai beliau berkata, ya Mekah ana uhibbuk, wahai Mekah, aku sangat mencintai engkau. Kalau seandainya aku tidak diusir dari tempat ini, aku tidak akan pernah keluar dari engkau, wahai Mekah. Kenapa Nabi kita diusir? Apakah beliau akhlaknya jelek? Tidak, Nabi kita beliau bukan orang punya akhlak yang baik. Beliau adalah orang yang paling baik akhlak. Apakah Nabi SAW ingin menguasai kekuasaan orang Mekah? Tidak juga. Nabi diusir, dituduh sebagai orang gila karena untuk membedakan antara iman dengan kekufuran. Nabi dianggap sebagai pemecah belah umat untuk membedakan Allah yang disembah yang maha kuat dengan apa yang mereka sembah dari berhala-berhala. Ini yang menjadi sebab Rasul itu diusir. Ini yang menjadi sebab Nabi SAW dihina. Ini yang menjadi sebab Nabi SAW difitnah. Ya, apa? Bagaimana perasaan Rasul kalau Rasul hidup hari ini, melihat umatnya, melihat orang-orang yang mengaku cinta kepada beliau, tapi justru menghancurkan pilar-pilar dari agama yang beliau serukan pada waktu itu. Di sinilah para hadirin dan hadirat kita harus berada di garda yang paling terdepan. Ya, memegang prinsip ini. Kalaupun seandainya kita tidak bisa menjaga orang lain, setidaknya diri kita dan anak keturunan kita. Jangan sampai ya kita belum meninggal, kita masih tinggal bersama anak-anak kita, tapi anak kita sudah punya pemikiran bahwasanya semua agama sama. Ya, atau nggak usah peduli sama agama. Ya, selama saya bisa memberikan manfaat kepada manusia, udah saya akan menjadi manusia yang paling terbaik. Orang tua mana yang tidak sakit ketika dia punya anak-anak yang seperti ini, dalam keadaan kita masih hidup? Gimana kalau kita sudah meninggal? Maka tanamkan, ya tanamkan prinsip ini. Karena sesuatu perkara hak ketika dia itu jarang disinggung, jarang dibahas, jarang diulang-ulang, maka itu akan menjadi hal yang terlupakan dan tidak dianggap sesuatu yang penting. Kenapa saya katakan demikian? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi dalam kitab Tauhid beliau menceritakan tentang kaum Nabi Nuh alaihissalam yang pertama kali berbuat syirik kepada Allah. Awalnya mereka membuat gambar-gambar orang-orang soleh dengan maksud dan tujuan adalah untuk mengenang ya jasa mereka supaya memberikan motivasi mereka untuk beribadah. Tapi ketika masalah tauhid tidak pernah disinggung, prinsip-prinsip ini tidak pernah lagi didengungkan, akhirnya manusia lupa dan kemudian akhirnya mereka menyembah patung-patung tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Disitulah Syekh rahimahullah mengatakan sebuah perkara ketika jarang dibahas dan jarang disinggung, maka manusia akan terjatuh kepada kebalikannya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kami di Indonesia hal-hal yang seperti ini harus diulang-ulang, maka antum yang tinggal di tempat yang seperti ini harus lebih sering diulang-ulang lagi. Karena fitnah, Allah memberikan fitnah kepada seorang hamba itu bukan sesuatu yang jelek saja, tapi terkadang kebaikan itu akan menjadi fitnah untuk kita. Ya,
kebaikan itu akan menjadi fitnah. Misalnya kita di Indonesia ya udah meninggal, itu terkadang nggak diobati dulu sampai tanda tangan atau bayar sekian persen, kan begitu kan? Nah, antum di sini nggak perlu tanda tangan dulu, nggak perlu ngapa-ngapain dulu, pokoknya nyawa manusia diselamatkan dulu, kan begitu? Nanti setelah selesai diobati, ya tinggal mengajukan, saya punya uang, biasa biayanya misal ratusan juta, saya punya uang sekian, ya sudah, dari ratusan juta, biaya pengobatan mungkin hanya bayar $50, itu pun bisa dicicil. Ya, saya dapat cerita dari teman-teman yang tinggal di Amerika, saya nggak tahu mungkin di sini juga seperti itu. Ya, sangat berbeda dengan kondisi yang ada di Indonesia. Jadi fitnah nggak gara-gara untuk hati kita. Wah, ini orang kafir, akhlaknya baik, perhatian dan lain sebagainya. Ini awal pertama kali muncul, yang ujung-ujungnya akhirnya kita akan apa? Akan membenarkan agama mereka dan akan menyalahkan agama Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dari situ masuk pertama kali orang-orang kemudian menjadi liberal dan menganggap semua agama sama, dan kemudian merendahkan agama Islam dan mengangkat tinggi agama selain agama Islam. Itu masuk dari bab ini. Dan ini semuanya tentunya fitnah yang paling terbesar adalah antum yang tinggal di negeri yang seperti ini. Jadi mesti harus dijaga keyakinan kita. Karena kita sudah sebutkan tadi, prinsip kita sebagai umat Islam tidak melihat hanya sisi hablum minan nasnya, tapi yang paling terpenting dilihat menjadi hablum minallah, yang menjadi pijakan kebaikan amalan tadi. Baik, kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebut oleh Syekh di sini, al-wala wal bara yakunu lillahi ta'ala. Al-wala wal bara itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita membenci orang kafir itu karena Allah. Ketika kita mencintai kaum mukminin itu juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti kita benci dengan orang kafir karena saya dipecat kerja sama dia. Iya, saya benci sama orang kafir karena terlalu banyak ambil pajak dari penghasilannya saya. Berarti bencinya kita bukan karena Allah, bencinya kita karena uang kita diambil. Maka ini bukan baroah yang diinginkan dari pembahasan kita. Tetapi bencinya kita kepada mereka dikarenakan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sebab bencinya kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Annallaha bari'un minal musyrikin wa rasuluhu." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mereka berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Maka kita yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mesti membenci siapa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Dan perlu kita ketahui, dari sisi akhlak, etika dan attitude, orang-orang Nasrani itu luar biasa. Ya, mereka punya ajaran kalau seandainya pipi kanan kau ditempelek, kasih ke pipi kiri. Kan itu keyakinannya mereka. Ya, tetapi subhanallah, baiknya akhlak mereka, bagusnya attitude mereka, bagusnya adabnya mereka, ketika mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Apa yang Allah turunkan tentang mereka? Wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Ketika mereka mengatakan bahwasanya Allah punya anak, sungguh ucapan itu merupakan ucapan yang sangat keji, ucapan yang sangat jelek. Hampir-hampir gunung, langit itu hancur dikarenakan ucapan yang sangat keji. Ya, tidak ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dengan ancaman yang begitu keras, yang hampir-hampir langit itu runtuh, kecuali ketika haknya Allah Subhanahu wa taala itu dijatuhkan. Jelas di sini. Kalau seandainya orang-orang mengatakan Allah punya anak saja, itu demikian yang Allah turunkan, bagaimana lagi kemudian ada orang-orang yang menyetarakan antara Allah dengan makhluknya.
Baik. Kemudian selanjutnya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita tidak panjang. Ini sudah 1 jam. Sudah 1 jam ya. Baik. Saya baca sedikit. Kemudian disebutkan di sini faedah yang ketiga, al-bara'atu minal kufar wa mu'adatul 'asi bihasbi ma'siyatihi. Berlepas diri dari orang kafir dan bermusuhan dengan orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat sesuai dengan dosa dan maksiat yang dilakukan. Jadi 2 hal di sini. Pertama, orang kafir. Orang kafir kita harus berlepas diri seluruh dari agamanya mereka, yaitu bara'ah secara totalitas. Adapun kepada kaum mukminin, muslimin, yang mereka berbuat dosa, yang mereka berbuat maksiat, maka kita tidak berlepas diri kepada mereka secara totalitas. Kita berlepas diri kepada mereka sejauh mana mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sebatas itulah kita harus berlepas diri dari mereka. Jadi nggak boleh kita menyamakan antara orang kafir dengan seorang muslim yang dia berbuat kesalahan. Tidak boleh disamakan, karena keimanan yang ada dalam hatinya itu mengharuskan kita menjaga hak-haknya mereka. Bisa dipahami ya? Baik. Makanya disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, apabila berkumpul pada seorang laki-laki kebaikan dan kejelekan dan kefajiran, ketaatan dan maksiat, sunnah dan bid'ah, maka kita mesti berloyalitas kepada mereka sebatas kebaikan yang mereka lakukan. Dan demikian juga di sisi lain, kita tetap berlepas diri dari mereka sebatas maksiat yang mereka lakukan. Ahlussunnah punya prinsip. Apa prinsip Ahlussunnah? Kita harus berlepas diri kepada ahli bid'ah. Itu kan prinsip Ahlussunnah. Akan tetapi perlu kita ketahui, ayyuhal hadirun wal hadirat, ahli bid'ah itu sifatnya bertingkat-tingkat. Ada ahli bid'ah yang levelnya tertinggi dan ada ahli bid'ah yang levelnya rendah. Ya, kebidahannya. Maka tidak boleh seseorang muslim dia memukul rata antara Syiah Rafidhah misalnya dengan saudara kita muslimin yang tahlilan, yang maulidan, nggak bisa dipukul rata. Tapi bid'ahnya Syiah itu bid'ah mukafirah, bid'ah yang mengeluarkan mereka dari Islam. Sementara ada bid'ah-bid'ah yang kalau saudara-saudara kita muslimin maulidan dan sebagainya itu tidak mengeluarkan mereka dari Islam. Jadi nggak bisa kita berlepas diri dengan saudara kita yang tahlilan maulidan seperti berlepas diri dengan orang-orang Syiah. Ini prinsip Ahlussunnah. Ahlussunnah itu selalu berada di tengah-tengah. Ahlussunnah itu nggak ekstrim. Iya, mereka selalu punya timbangan yang adil dalam menyikapi seseorang. Karena hanya orang Yahudi lah dan yang sejalan dengan mereka, ketika mereka menyikapi orang yang berbuat kesalahan itu nggak pernah mereka bersikap adil. Selalu curang mereka. Tapi ada suatu kisah ketika Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, yang tadinya beliau seorang Yahudi, kemudian masuk Islam. Baik. Nah, kemudian setelah beliau masuk Islam, beliau pesan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, jangan ceritakan kepada siapapun akan keislaman aku sampai waktu yang telah akan kutentukan. Hingga tiba waktunya, Rasulullah SAW mengundang orang Yahudi pada waktu itu, dan kemudian beliau bertanya kepada berdiskusi dengan orang Yahudi dan mengajak mereka untuk masuk Islam. Nah, kemudian setelah Rasulullah melihat ini orang Yahudi nggak mungkin masuk Islam lagi, sudah sulit sekali dinasihati. Kemudian kata Rasulullah, wahai orang Yahudi, bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam? Kemudian Yahudi berkata, Abdullah bin Salam itulah pendeta yang terbaik dari kalangan kami, dan anaknya pendeta yang terbaik dari kalangan kami, dipuji dengan pujian sanjungan yang luar biasa. Kemudian kata Rasulullah, bagaimana kalau seandainya dia masuk Islam? Nggak mungkin, sebaik itu akan masuk agama engkau yang Muhammad, nggak mungkin. Singkat cerita, keluarlah Abdullah bin Salam, dan kemudian dia berkata, ya masyaallah Yahudi, sesungguhnya aku telah beriman kepada Nabi ini, dan dialah Muhammad yang pernah kubacakan kepada kalian dari kitab Taurat, maka berimanlah kepadanya. Kemudian orang Yahudi berkata, anta syarruna wa ibnu syarrina, ente adalah orang yang paling terjelek dari kalangan kami dan anak yang paling terjelek dari kalangan kami.
Segala cacian dan makian disematkan kepada Abdullah bin Salam. Kemudian kata Abdullah bin Salam, ya Rasulullah, demikianlah orang-orang Yahudi. Mereka nggak pernah bersikap adil ketika melihat sesuatu yang menyelisih daripada keyakinannya mereka. Padahal baru beberapa menit yang lalu dipuji, disanjung. Tapi ketika sudah tidak sejalan dengan mereka, caci, maki, dan rendahkan. Maka umat Islam Ahlussunnah secara khusus tidak berjalan di atas jalan. Kita mesti mengklasifikasi kesalahan seseorang. Sejauh mana kesalahannya, maka sejauh itu kita berlepas diri dari. Semakin kuat loyalitasnya kepada Islam dan kepada muslimin dan kepada sunnah Rasulullah, maka semakin besar pula loyalitas yang harus kita berikan kepadanya. Dan juga dalam prinsip Ahlussunnah, sedikit faedah di sini para hadirin, kita harus membedakan seorang Ahlussunnah asalnya, seorang Sunni yang dia terjatuh dengan kesalahan, dengan seorang yang memang asalnya itu bukan dari kalangan Ahlussunnah terjatuh dalam kesalahan. Kita harus punya sikap yang berbeda. Saya sebutkan dua contoh. Contoh yang pertama, di zaman Nabi SAW, Hatib ibn Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah pada waktu itu beliau mengirim surat kepada saudara-saudaranya yang ada di Mekah bahwa Nabi ingin menyerang kota Mekah. Dan kemudian turun wahyu dan kemudian Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk mengambil surat tersebut. Dan kemudian dibacakan di hadapan Rasulullah SAW oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah dibacakan, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala berkata, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal laki-laki munafik ini. Kemudian Nabi SAW berkata kepada Hatib, ya Hatib, apa yang mendorongku melakukan perbuatan ini? Apa? Kemudian kata Hatib, ya Rasulullah, aku khawatir saudaraku dan harta itu bisa terganggu dengan engkau menyerang kota tersebut. Salahnya oleh Hatib? Allah turunkan ayat dari langit ke-7, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Orang yang beriman, jangan kau jadikan musuhku dan musuhmu sebagai penolong di antara kalian. Salah Hatib. Akan tetapi karena kebaikan Hatib bin Abi Balta'ah, Rasulullah mengatakan, tidak akan kau mengetahui bahwasanya orang-orang yang ikut perang Badar itulah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda halnya dengan siapa? Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ketika beliau mendatangi Rasulullah SAW dan kemudian dia berkata, ya Rasulullah, bersikap adillah, sesungguhnya aku tidak melihat engkau bersikap adil dalam membagi harta rampasan darah. Kemudian kata Nabi, kalau seandainya diturunkan kepada wahyu aku tidak adil, maka siapa yang pernah akan adil? Itu kata Rasulullah SAW. Lagi-lagi Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, izinkan aku untuk memenggal laki-laki munafik ini. Kemudian kata Rasulullah, jangan nanti orang-orang akan menganggap bahwasanya Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Tetapi Nabi mengatakan, akan keluar dari laki-laki ini yang sholatnya kalian kalah dengan sholat mereka, yang puasanya kalian kalah dengan puasanya mereka, akan tetapi mereka ini anjing-anjingnya neraka, kata Nabi SAW. Sama-sama berbuat kesalahan, tapi sikap Nabi berbeda kepada Hatib bin Abi Balta'ah dengan apa? Dengan Dzul Khuwaisirah. Kenapa? Karena yang satu mereka, yang satu Hatib bin Abi Balta'ah berada di atas sunnah, kemudian berbuat kesalahan, yang salah tetap salah, tapi orangnya diberikan udzur. Tapi ketika yang berbuat kesalahan itu siapa? Seorang yang memang bukan asal seorang Ahlussunnah, asalnya itu munafik, berbeda sikap dengan Rasulullah. Saya sebutkan contoh yang kedua. Di zaman Imam Ahmad, ya, ada seorang imam bernama Affan bin Muslim. Affan bin Muslim. Nah, suatu saat Affan bin Muslim dicari oleh murid-muridnya dan kemudian didapatkan beliau sedang berada di kuburan. Ngapain? Ngaji di kuburan, cari uang. Kemudian dikatakan, ya Affan, kenapa kau mengaji di kuburan? Kata Affan, saya butuh uang. Saya butuh uang. Dia ngaji di kuburan-kuburan para raja untuk mendapatkan uang, dia untuk membeli makanan. Diceritakan kepada Imam Ahmad, Pak Imam, kami mendapatkan Affan mengaji di kuburan. Kata Imam Ahmad, jangan kau ceritakan kepada siapapun manusia. Karena beliau ini, Affan bin Muslim, ketika terjadi fitnah khalqul Quran, beliau berada di posisi yang sangat agung dan mulia pada waktu itu. Salah tetap salah, tapi orangnya tetap dimuliakan. Berbeda dengan Ibnu Abi Du'ad yang memiliki pemikiran al-i'tizam. Ya, Al-Quran itu makhluk di zaman Imam Ahmad. Iya, setelah fitnah ini semua selesai, Imam Ahmad memaafkan semua orang yang mendolimi beliau. Sampai-sampai Al-Buju yang menyiksa Imam Ahmad, yang kalau seandainya sabitan
yang disabit Imam Ahmad disabit gajah itu gajah bisa tersungkur saking kerasnya sabitan tersebut, tetapi Imam Ahmad memaafkan mereka semuanya. Kecuali siapa kata Imam Ahmad? Ibunda bid'ah. Saya tidak memaafkan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memenuhi kuburnya dengan api. Itu doa Imam Ahmad untuk Ibunda Abi Du'ad yang dia berbuat kezaliman, berbuat penyimpangan, tetapi asasnya adalah kebidahan. Berbeda dengan Affan bin Muslim. Ya, contoh yang saya sebutkan ini para hadirin untuk mengajarkan kita sebagai seorang penuntut ilmu, sebagai seorang muslim harus bersikap adil ketika melihat orang-orang berbuat kesalahan dan kekeliruan. Tidak bisa kita memukul sama rata. Jadi paham ya, Ahlussunnah itu selalu bersikap adil dan bersikap di tengah-tengah. Nah, demikian juga pembahasan yang terakhir dengan disebut untuk kajian di malam hari ini, orang-orang kafir yang kita sebutkan tadi, mereka itu musuhnya Allah. Kita harus menegakkan sikap al-wala wal bara kepada mereka sampai yaumul qiyamah. Iya, atau sampai mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka? Apakah ketika ada orang kafir kita bunuh semuanya? Enggak. Bukan demikian maksudnya. Dijelaskan oleh Syekh di sini. Terkadang sebagian orang memahami bermusuhan dengan orang-orang kafir adalah memutuskan semua hubungan dengan mereka. Maka ini adalah sebuah kekeliruan. Ini sebuah kesalahan. Akan tetapi bermusuhannya kita dengan mereka di dalam urusan agama. Iya, kita harus berlepas diri dari segala bentuk keyakinan yang dikhususkan mereka dengan lakum dinukum waliyadin. Agamanya mereka adalah agamanya mereka, agama kita adalah agama kita. Tidak boleh untuk disamakan antara iman dengan kekufuran. Afanaj'alul muslimina kal mujrimun, afanaj'alul muslimina kal mujrimun, ma lakum kaifa tahkumun. Apakah sama antara orang-orang mujrimin dengan orang muslimin? Beda, kata Allah, nggak sama. Jadi nggak boleh disamakan. Tetapi ketika kita ingin berbuat baik kepada mereka, bermuamalah dengan mereka, berdagang dengan mereka, silakan. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang untuk kita berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil kepada mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah nggak pernah melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, yang tidak memerangi kalian karena urusan agama kalian. Bersikap adillah kepada mereka, berbuat baiklah kepada mereka, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang berbuat adil. Di atas prinsip inilah Rasulullah SAW berjalan, dan kita dapatkan banyak orang-orang kafir yang tadinya sangat benci dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka masuk Islam melihat akhlaknya Nabi kita SAW. Saya sebutkan dua kisah. Kisah yang pertama, ya, seorang musyrik yang sangat benci dengan Nabi SAW dan dia tokohnya, ya, ditangkap, ditawan pada saat itu oleh para sahabat Nabi, dan kemudian diikat di pojok masjid. Siapa namanya? Thumamah. Ini laki-laki sangat benci dengan Nabi SAW. Setiap hari Rasulullah datang ke masjid dan bertanya kepadanya, wahai Thumamah, bagaimana kondisi kau hari ini? Kemudian kata Thumamah, ya Muhammad, aku adalah manusia yang punya darah. Kalau seandainya kau bunuhku kan mati. Dan kalau seandainya engkau ingin aku memberikan tebusan kepadamu, akan aku berikan apapun yang kau inginkan sebagai tebusan. Kemudian di hari yang kedua, setiap Rasulullah bertemu dengannya, Rasulullah bertanya, bagaimana keadaan kau itu mama? Dan dia menjawab sama persis seperti jawaban kemarin. Sehingga cerita hari ketiga, Rasulullah SAW membebaskan Thumamah. Kemudian Thumamah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ya Muhammad,
Tidak ada agama yang paling aku benci melebihi daripada agama ini. Tapi hari ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama Islam adalah agama yang paling kucintai. Tidak ada manusia yang paling aku benci di muka bumi ini melebihi dari engkau. Tapi hari ini wahai Muhammad, engkau adalah orang yang paling kucintai. Tidak ada negeri yang paling kubenci melebihi daripada negeri ini. Dan hari ini engkau adalah negeri yang paling kucintai. Kemudian beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Rasulullah ikat dia di pojok di masjid, bukan dikasih tempat tidur yang mewah, makanan yang lezat, enggak, diikat di pojok masjid. Tapi apa yang dia lihat? Dia melihat ketenangan dari Rasulullah, melihat akhlak yang baik dari Nabi SAW, punya perangai dan akhlak yang mulia, sehingga membuat beliau apa? Tertarik untuk masuk Islam. Contoh yang kedua, Tufail bin Amr Ad-Dawsi, seorang pemuda yang berasal dari Tihama, arah negeri Yaman. Dia datang ke kota Makkah pada waktu itu tidak ada keinginan sama sekali untuk masuk Islam. Tidak ada keinginan sama sekali. Dan kemudian mulailah orang musyrikin menceritakan, wahai Tufail, hati-hati kau dengan Muhammad ini, dia telah memecah belah barisan di antara kami. Dia telah mengaku dia sebagai Nabi. Segala hal-hal yang jelek tentang Nabi Muhammad SAW itu diperdengarkan di telinganya Tufail bin Amr, sampai-sampai Tufail bin Amr berkata, demi Allah aku akan menutup telingaku, jangan sampai aku mendengar sesuatu kalimat dari laki-laki ini. Saking ngerinya digambarkan tentang Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba dia pergi ke Makkah untuk tawaf, mengambil berkah dari berhala-berhalanya. Kemudian dari kejauhan dia melihat Nabi SAW dalam keadaan tenang sekali, Rasulullah sedang sholat. Akhirnya dia penasaran, dan tiba-tiba dia sudah berada di samping Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian dia mendengar sesuatu yang indah dari lisannya Rasul SAW, dan kemudian dia berkata, ya Tufail, orang yang berakal. Kalau seandainya apa yang diucapkan adalah benar, apa yang menghalangi untuk menerima kebenaran tersebut? Akhirnya Rasulullah pulang ke rumahnya diikuti oleh Tufail bin Amr Ad-Dawsi. Kemudian dia berkata, ya Muhammad, aku telah mendengar hal yang jelek tentang dirimu. Apa sebenarnya yang kau ajarkan, ya Muhammad? Yang tadinya kau tidak ingin sama sekali mendengar apapun dari engkau. Dan subhanallah, Nabi menjelaskan apa itu Islam. Dan di detik itu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan kemudian beliau pulang dan membawa Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sebagai seorang muslim, diajak oleh beliau untuk masuk Islam. Subhanallah. Dimulai dengan apa? Akhlak, adab, attitude, etika. Ya, begitu juga satu lagi. Ya, Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang Nasrani. Dia ingin menjumpai Muhammad SAW di gambaran beliau ini. Ini Muhammad ini seorang raja yang dikawal, yang dijaga ketat, yang gak mungkin kita bisa bertemu dengannya. Tiba-tiba dia mendapatkan Nabi SAW berada di masjid. Mudah sekali bertemu Rasul SAW, nggak sulit. Kemudian akhirnya ya, Adi bin Hatim diajak oleh Nabi ke rumahnya Rasul SAW. Di tengah perjalanan Nabi dihadang oleh seorang nenek-nenek tua renta. Dan nenek-nenek itu mengajak Nabi berbicara di waktu yang lumayan lama berbicaranya. Kata Adi bin Hatim, ini bukan raja ini. Kok bisa nenek-nenek jegat diajak bicara, diajak ngobrol sama orang ini? Luar biasa ya. Akhirnya masuklah ke rumah Rasulullah, dan kemudian dia melihat rumah Rasulullah sangat sederhana, dan ada tikar yang sudah sangat tua renta, sudah usang ya, bukan bantal, sudah usang. Kata Rasulullah, wah ini silakan kau duduk sebagai tamunya saya. Ini orang kafir ini. Kemudian kata Adi, enggak, engkau yang duduk, Muhammad, engkau yang duduk. Enggak, engkau silakan, engkau tamu saya. Kemudian kata Adi bin Hatim, ini bukan raja, ini Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, satu sisi kita harus menampakkan prinsip kita, iman adalah iman, kufur adalah kufur. Tapi dari sisi yang lain kita mesti menyebarkan kebaikan Islam. Kita menyebarkan akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dan itulah yang akan membuat orang itu tertarik dengan Islam.
Dan kalau kita berbicara sisi toleransi, Islam adalah agama yang paling bertoleransi dengan orang-orang selain daripada agama Islam. Apa contohnya? Boleh bagi seorang muslim laki-laki menikahi wanita dari kalangan ahlul kitab. Kan begitu? Boleh bagi kita makan makanan mereka? Boleh. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Makanannya ahlul kitab itu halal untuk kalian makan. Dan yang ketiga, haram bagi seorang muslim membunuh orang kafir yang mereka bukan kafir harbi, ya kafir dhimmi dan kafir muhad yang tinggal di negeri-negeri muslimin. Haram untuk membunuh mereka, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan siapa yang membunuh mereka tidak akan pernah mencium yang namanya bau surga. Antum misalnya punya hutang dengan orang kafir, wajib nggak dibayar? Wajib, nggak boleh nggak dibayar. Orang kafir ngapain saya bayar hutangnya? Nggak boleh. Orang kafir yang halal hartanya, kafir harbi yang memerangi kita. Boleh nggak kita bekerja sama dengan orang kafir? Boleh, nggak ada masalah. Ya, selama kita tidak merendahkan diri kita. Antum bekerja di perusahaan orang kafir yang pekerjaannya bukan pekerjaan yang haram, pekerjaan yang halal, bukan, tidak ada unsur-unsur keharaman, silakan. Tapi jangan merendahkan diri. Apa misalnya kerja untuk bersihkan kotoran orang kafir, merendahkan diri nggak ini? Merendahkan diri, nggak boleh kita merendahkan diri kepada orang kafir. Kerja silakan, tapi kita harus menjaga kehormatan kita. Ya, membersihkan kotorannya, membersihkan kencingnya, gantikan popok yang orang kafir udah tua renta, ini merendahkan diri, nggak boleh. Ya, nggak boleh kerja keren seperti ini. Walaupun itu pekerjaan yang halal, tetapi ketika merendahkan diri, maka itu tidak boleh. Dan bersikap adil, ini juga hal yang terpenting. Antum seorang guru misalnya, ya, ini anak Islam, dia juaranya 3 seharusnya. Si kafir ini dari sisi nilai dia juara 1. Boleh nggak kita tukar? Yang Islam kita taruh juara 1, yang si kafir kita juara 3. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Karena kita telah berbuat zalim kepadanya. Sementara Islam mengajarkan kita harus bersikap adil. Boleh nggak kita kasih hadiah untuk mereka? Boleh. Boleh nggak kita menerima hadiah dari mereka? Boleh. Boleh nggak kita mendatangi mereka ketika sakit? Boleh. Boleh nggak kita mendatangi dia ketika meninggal? Boleh. Boleh nggak kita menghadiri walimahannya? Boleh. Selama tidak ada unsur kekufuran di situ, ya, dan selama bukan tempat ibadahnya, misalnya antum datang, nggak ada masalah. Boleh nggak kita istirja ketika dia mati, kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Itu bukan doa. Sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yang nggak boleh itu apa? Mendoakan mereka agar mendapatkan rahmat, nggak boleh. Tapi mendoakan bukan mendapat rahmat, mendoakan mereka untuk diampuni dosanya oleh Allah, nggak boleh. Tapi mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah, boleh atau tidak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi senyum sama mereka boleh? Boleh. Menjawab salam mereka boleh? Boleh. Yang tidak boleh apa? Memberi salam. Iya. Kemudian misalnya tetangga untuk pinjam mobil, dia mau berliburan sama anak-anaknya, mau kasih toko, boleh nggak kita kasih? Boleh. Tapi kalau dia pinjam mobil mau ke gereja, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi ketika itu sudah menjadi bagian kekhususan agama mereka, maka disitulah kita punya batasan. Tapi ketika itu bukan bagian dari kekhususan agama mereka, silahkan kita bekerja sama dengan mereka. Misalnya terjadi gempa, bencana, yang mayoritasnya adalah orang kafir, boleh nggak kita berikan bantuan kepada mereka? Kasih kasur, kasih makanan, nggak ada masalah. Karena kita di sini sudah berbicara kemanusiaan, sudah nggak lagi berbicara agama. Justru ini kesempatan besar bagi kita membantu apa yang bisa kita bantu mereka. Mudah-mudahan dengannya mereka melihat akhlaknya umat Islam dan mereka bisa masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata, bolehnya kita memberikan zakat kepada orang kafir yang apabila kita berharap keislamannya dia, boleh. Ya, walaupun dia belum masuk Islam, dia masih kafir. Tapi dengan kita memberikan sesuatu kepadanya akan membuat dia itu bisa membuat dia tertarik dengan Islam, maka tidak ada masalah. Makanya di antara taktiknya Nabi kita SAW ketika dalam banyak momen Nabi itu fokus kepada orang-orang yang baru masuk Islam, diberikan harta yang banyak dengan maksud dan tujuan apa? Untuk mengokohkan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada masalah. Jadi bisa difahami ya, mana batasan-batasan kita harus bermusuhan dengan mereka,
mana batasan-batasan yang kita boleh berbuat baik dan bermuamalah dengan mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Dan dari waktu yang tersisa mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair atas kajiannya. Insyaallah kita akan mulai kajian soal jawab. Pada bapak-bapak kami persilakan pertanyaan. Setelah itu kita pindah ke ibu-ibu. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak, silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masih kurang lengkap kafir ini. Masalah kalau kafir itu meninggal. Ya. Karena kondisi ini kan banyak kita yang terjadi tentang orang kafir. Nah itu meninggal kita mengantar ke kuburan. Apa boleh nggak? Baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika si kafir meninggal, boleh nggak kita mengantarkan ke kuburannya? Baik. Kaidahnya kita, selama itu bukan bagian dari keagamannya mereka, dan juga di situ tidak ada perayaan apapun daripada ibadahnya mereka, maka boleh bagi kita untuk mendatangi dia ketika dia sakit, maka boleh bagi kita juga mendatangi dia ketika dia meninggal. Nah, kalau seandainya misalnya kita antar dia ke kuburan, yang mana di kuburan itu ada ibadah-ibadahnya mereka di situ, ada nyanyian-nyanyian atau pujian-pujian dan lain sebagainya, maka kita tidak hadir pada acara-acara tersebut. Ya, tapi kalau seandainya memang kita pastikan datang ke kuburan, dikubur udah selesai, kita datang boleh kita pergi, itu tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya ada perayaan-perayaan, ya ritual-ritual ibadah mereka sebelum itu dikubur, maka kita tidak boleh menghadirinya. Ya, jangankan nyanyian-nyanyian ibadahnya mereka, kita menghadiri acara-acara yang di dalamnya ada unsur kebidahan, yang di dalamnya dibacakan Al-Quran misalnya, tapi unsur kebidahan, boleh nggak kita hadir? Nggak boleh hadir, apalagi nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan memuji Tuhan mereka. Allah mengatakan dalam ayatnya, "Idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum." Apabila engkau melihat mereka mengolok-olok ayat Allah, maka hendaknya engkau berpaling dari mereka dan jangan engkau duduk-duduk dengan mereka. Tapi kalau seandainya tidak ada unsur apapun, cuma datang ditanam kemudian kita pergi, maka tidak ada masalah. Ya, sebagai bentuk mudah-mudahan itu orang kamu mandang orang Islami sangat bertoleransi ya. Ya, nah, boleh kita bertoleransi dengan hal-hal yang seperti ini, tidak boleh dalam perkara-perkara yang itu dikhususkan ibadahnya mereka. Wallahu a'lam. Baik, mungkin Fadil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Zaman sekarang kita ada banyak grup sekolah, kerja, WhatsApp. Grup itu kita melihat bid'ah atau yang tidak sesuai dengan agama Islam seperti ulang tahun, tahun baru. Ya. Apakah kita punya kewajiban untuk memberitahu mereka kalau itu benar? Baik, Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Man ra'a minkum munkara falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman." Apabila kau melihat sebuah kemungkaran atau mendengar sebuah kemungkaran, hendaknya kau cegah dengan tanganmu. Ketika kau tidak mampu, cegah dengan lisanmu, dan kau tidak mampu, bencilah dalam hati, dan itulah selemah-lemahnya iman. Nah, Al-Imam Al-Qayyim, Al-Imam An-Nawawi dan lainnya dari kalangan para ulama, mereka menerangkan dan menjelaskan bahwasanya mencegah sebuah kemungkaran itu mesti melihat di sisi maslahat dan sisi mafsadah. Ketika kita mengingkari kemungkaran dengan tangan dan memang ada maslahat yang besar dan tidak memunculkan mudarat, maka tidak ada masalah untuk kita lakukan, selama tidak ada mudaratnya. Tapi ketika kita mengingkari, apalagi di grup kita ngomong A misalnya, kemudian akhirnya mereka akan mengolok-olok agama, mengolok-olok syariat Allah, mengolok-olok sunnah, mengolok-olok ayat, mengolok hadits yang kita sampaikan, maka tidak ada maslahat untuk kita mengingkari di sini karena akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Nah, ujung-ujungnya kita harus membenci di dalam hati kita. Nah, benci dalam hati itu kata para ulama harus diwujudkan. Ya, misalnya kita datang acara-acara yang di dalamnya ada unsur keharaman. Ya, kemudian kita duduk di situ senyum-senyum kiri dan kanan, kemudian kita berdalih, saya benci dalam hati apa yang mereka lakukan.
Nah, benci dalam hati diwujudkan dengan apa? Engkau pergi dari tempat tersebut, jangan kau duduk di situ. Senyum-senyum lagi. Gimana orang benci tapi senyum-senyum? Iya, tapi caranya apa? Kita harus menghindar. Oke, ketika kita menyadari di situ ada sering hal-hal yang nggak baik yang ada di grup tersebut, dan kemudian hadirnya kita di situ dan dianggap, kita khawatir nanti akan dianggap hadirnya kita di situ dan kemudian kita diam di situ akan dianggap sebagai pembenaran buat orang lain. Iya, maka ini juga kita khawatirkan ada mudarat yang besar di sana. Tapi kalau seandainya memang ada mudarat itu muncul, tapi dengan hadirnya kita di situ ada momen-momen kita bisa nasihati, ada kalimat-kalimat yang bisa diterima dari kita, ada video-video yang kita share di situ, ya. Maka dengan kondisi tersebut kita bisa memandang ini sepertinya saya ada masalah tetap di sini. Tapi kalau memang nggak ada masalah, ya sudah, ya kita tinggalkan. Wallahu a'lam. Silakan Zaid. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aku punya pertanyaan. Gimana cara mengajak seorang Muslim yang kurang taat pada Islam, tapi kita sudah mencoba dengan berbagai cara dan juga sudah mendoakannya, tetapi kita ini ditolak dengan secara halus-halus lah gitu. Masya Allah. Masya Allah. Para hadirin dan hadirat, kita sebagai seorang manusia itu punya keterbatasan. Jangankan konteksnya adalah kita, Nabi dan Rasul adalah manusia yang paling hebat dalam segala hal dalam mereka berdakwah. Dari sisi ilmu, mereka orang yang paling kuat ilmunya. Dari sisi attitude, akhlak dan etika, mereka orang yang paling terbaik. Dari sisi menyampaikan dakwah, mereka telah menyampaikan dakwah yang paling baik dan paling sopan. Tapi Nabi Allah Nuh alaihissalam tidak bisa memberikan hidayah kepada putranya sendiri. Nabi SAW tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abdullah bin Abbas ketika mendatangi orang Khawarij. Ada sebagian mereka bertobat dan sebagian mereka tidak bertobat. Ya, demikian juga nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Nah, kalau seandainya nabi dan rasul tersebut ya ada keterbatasan di dalam mereka menyampaikan hidayah, maka tentunya kita lebih memiliki banyak keterbatasan. Dan keterbatasan itu bukan untuk membuat kita mundur, tetapi membuat kita harus selalu berhusnudzon kepada Allah dan tidak berputus asa di dalam terus mengajak kebaikan. Sampai kapan? Sampai kita mati ataukah sampai dia mati? Ya, terus menerus kita lakukan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di antara contoh-contoh yang sangat luar biasa ya. Beliau punya seorang ibu yang sudah tua renta dalam keadaan musyrik. Ibunya musyrik. Setiap saat beliau ajak ibunya masuk Islam, nggak putus asa beliau mengajak ibunya masuk Islam. Sampai pada satu titik, ibunya Abu Hurairah radhiyallahu taala mencela Nabi SAW. Ini sesuatu yang berat sekali buat Abu Hurairah. Yang pertama, Nabi adalah orang yang sangat beliau cintai. Yang kedua, ibu beliau melahirkan beliau. Kan seperti si malakama ini. Akhirnya beliau mendatangi Nabi Muhammad SAW dalam keadaan menangis, ya Rasulullah, hari ini aku mendengar sesuatu yang sangat jelek dari mulut ibuku kepada engkau ya Rasulullah. Ya, kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pada waktu sangat takut dengan jangan-jangan Nabi akan mendoakan kejelekan untuk ibunya. Tapi justru Nabi mengatakan, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berilah hidayahmu kepada ibunya Abu Hurairah. Itu doa yang dimanjatkan oleh Nabi SAW. Dan kemudian Abu Hurairah pulang ke rumahnya. Singkat cerita, ketika beliau masuk ke dalam rumahnya, ibunya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian beliau kembali kepada Nabi dalam keadaan menangis. Tadi beliau menangis dalam keadaan sedih, sekarang beliau menangis dalam keadaan bahagia. Beliau berkata, ya Rasulullah, ada dua hal yang paling membuat aku bahagia tinggal di muka bumi ini. Yang pertama, ketika aku mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Dan yang kedua, hari ini Allah memberikan hidayah kepada ibuku. Dua hari yang paling membuat Abu Hurairah sangat bahagia. Apa yang bisa kita petik? Abu Hurairah terus berusaha, bersemangat mengajak ibunya kepada Islam sampai batas titik penghabisan. Demikian juga Nabi Nuh alaihissalam. Ya, satu sisi kita punya keterbatasan, tetapi keterbatasan itu bukan menghalangi kita untuk terus bersemangat. Nabi Nuh
alaihissalam, air bah sudah datang. Nabi Nuh sudah di atas kapal, dipanggil nggak anak ya? Diajak nggak anak? Diajak terakhir kali. Bahkan aku naik ke kapal udah selamat. Katanya anaknya, aku mencari jalan keselamatan sendiri dan mati dalam keadaan kufur. Jelas ya? Jadi kita punya keterbatasan, kita cuma hanya bisa mengajak dengan sebaik mungkin dan kemudian kita berdoa. Allah lah yang lebih tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah dan siapa yang tidak berhak mendapatkan hidayah. Dan ini menunjukkan juga kepada kita hidayah sesuatu yang sangat mahal dan wajib bagi kita untuk menjaga hidayah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada pertanyaan? Silakan. Gak ada? Ada? Silakan. Gak ada. Kemarin bapak-bapak tadi ya, Dimas. Betul. Itu tadi mau nanya. Enggak, Bisa nambah untuk acara di sini banyak acara ulang tahun itu. ya. Jadi ada aja keluarga ulang tahun dengan acara roti terus masalah hadirin. Itu bagaimana ya untuk menasehati itu kadang-kadang dia memang menolak tapi masih gitu aja. Dia dengan cara halus gitu. Baik, Masya Allah. Tapi sebelum saya menjawab, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang itu berpegang di atas prinsip agamanya, maka disitulah akan memberikan kebaikan untuk dirinya dan juga kebaikan untuk orang yang ada di sekitarnya. Baik, ini prinsip yang perlu kita pegang. Saya sebutkan beberapa contoh. Contoh yang pertama, ada seorang wanita di zaman Nabi SAW yang bernama Ummu Habibah. Beliau di antara orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Habasyah pada waktu itu. Dan singkat cerita, sebagian riwayat menyebutkan bahwasanya suami beliau murtad. Taib, beliau punya pilihan. Pilihan yang pertama, beliau murtad sebagaimana murtad suaminya. Beliau akan aman hidup di negeri orang lain karena punya suami bersama beliau. Tapi kata beliau, dengan dicabik-cabik dagingku sampai ke tulangku, itu lebih aku cintai daripada aku akan meninggalkan agama ini. Yang kedua, beliau kembali ke Mekah. Kalau beliau kembali ke Mekah, mungkin beliau akan aman dari sisi dunianya. Tetapi beliau tidak mau kembali ke Mekah. Beliau khawatir akan teruji dan kemudian beliau akan melepaskan agama ini. Kemudian yang ketiga, beliau bersabar. Bersabar di atas keislaman dan keterasikannya beliau di negeri tersebut. Singkat cerita, Nabi SAW mengirim utusan pada waktu itu melamar Ummu Habibah radhiyallahu taala anha sebagai istrinya beliau. Subhanallah. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh Ummu Habibah. Beliau tinggal yang sangat jauh dengan Nabi SAW, tapi justru Nabi melamar beliau dari kejauhan. Ini nggak kebayang nih jalan keluarnya sebesar itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Singkat cerita, ajudannya Raja Najasyi, seorang wanita yang selalu berhubungan dengan Ummu Habibah. Ketika Ummu Habibah akan kembali kepada waktu itu, dia mengatakan, sampaikan salamku kepada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian beliau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kekokohan seseorang di atas agamanya, prinsip-prinsip agama yang dia pegang, ini akan membuat kebaikan untuk dirinya dan juga kebaikan kepada orang di sekitarnya. Ini prinsip yang perlu kita pegang. Nah, orang Nasrani, mereka berpikir dengan melegalkan segalanya, itu akan membuat agama mereka semakin kuat, agar manusia itu bisa menjadi seorang Nasrani. Kan begitu kan? Nasrani kan nggak ada yang halal, nggak ada yang haram kan? Gimana masyarakat? Ya itu mereka ikutin. Itu yang mereka berpikir supaya bisa menyebarkan agamanya. Dan hari ini agama mana yang banyak ditinggalkan oleh penganutnya? Nasrani. Iya, Nasrani. Kalau ada mungkin orang Nasrani hari ini buat karikatur Yesus seorang gay, mungkin nggak ada Nasrani yang marah mungkin. Karena mereka nggak punya prinsip agamanya. Tapi kalau ada orang yang menghina Nabi SAW, walaupun tinggal di negeri orang kafir sendiri, takut nggak dia? Takut mereka. Iya, jadi intinya yang saya sampaikan, ketika seseorang berpegang di atas agamanya, berpegang di atas prinsipnya, di situ akan menguatkan agamanya dan menguatkan orang di sekitarnya. Maka disinilah kita harus belajar, ya, untuk menjauhi perasaan tidak enakan. Nggak enak. Wah, nanti begini. Nanti takut dia tersinggung.
Seorang muslim itu harus menjaga Allah. Allah yang pertama harus dijaga. Ketika kita menjaga Allah Subhanahu wa taala, Allah sebagai pemilik hati-hati manusia akan sangat mudah untuk membalikkan sesuatu yang tadinya mereka benci, kemudian mereka akan sayang, cinta kepada kita. Ini harus kita pegang. Kita sampaikan, mohon maaf, acara yang kamu undang saya, kalau ulang tahun mohon maaf saya nggak bisa pergi. Tapi kalau kamu mau syukuran, mau naik haji, syukuran rumah baru, syukuran naik pangkat, saya datang. Acara waliman saya datang. Kalau kamu walimanya 7 hari 7 malam, 7 hari 7 malam saya datang. Iya. Tapi kalau urusan ulang tahun, saya mohon maaf saya nggak bisa datang. Dan orang Arab tuh punya kaidah. Apa kaidahnya orang Arab? As-saraha raha. Itu kan kaidah orang Arab kan? Terus terang itu akan melapangkan hati. Tapi kalau nggak enak sana, nggak enak sini. Sampai kapan kita nggak enakan sana sini? Imam Syafi'i mengatakan mengikuti keinginan manusia itu nggak ada ujungnya. Ya, surah roh. Mohon maaf, saya nggak bisa ikut haji seperti ini. Dengan kalimat kita itu terus terang. Ya, nggak perlu kita kali kita syawunya kafir ini masuk neraka, ya nggak perlu. Ya, kita cuma katakan, mohon maaf saya nggak bisa pergi kalau ulang tahun. Insya Allah dengan kuatnya kita berpegang di atas prinsip, mudah-mudahan dia akan mendapatkan hidayah. Kalaupun dia nggak mendapatkan hidayah, kita masih berpegang di atas keyakinannya kita. Tapi kalau semuanya itu jadi tidak enak, nanti suatu saat dia membuat acara Natalan, ya karena kita sudah terbiasa nggak enakan, maka apa? Ikut-ikutan. Makanya di antara fitnah sedikit ya, di antara fitnah yang paling terbesar yang perlu untuk kita khawatirkan adalah fitnah dari orang-orang yang mencintai kita. Allah menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran. Ya, wahai orang beriman, sesungguhnya istri-istri kau dan anak-anak engkau adalah musuh untuk dirimu. Hati-hati engkau dengan mereka. Ibnu Qayyim menyebutkan musuh itu dibagi menjadi dua. Ada musuh yang disertai dengan kecintaan, ada musuh yang disertai dengan kebencian. Ya, dan musuh yang disertai dengan kecintaan itu terkadang jauh lebih berbahaya daripada musuh yang disertai dengan kebencian. Pendukung, sahabat, teman, follower. Iya, ketika kita nggak menjaga iman dan hati kita, mereka lah yang menyeret kita. Herakl, ketika beliau berjumpa dengan Abu Sufyan masih musyrik pada waktu itu, dan beliau bertanya tentang Muhammad SAW yang beliau dapatkan dari kitab Injil, dan semuanya dijawab oleh Abu Sufyan seperti yang beliau lihat. Dan kemudian Herakl berkata, kalau seandainya Muhammad ada di depan, aku akan kucuci kakinya. Kalau beliau ini benar-benar Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah di akhir zaman sebagaimana dikhabarkan dalam kitab Injil. Dan kemudian dia coba menawarkan kepada para pembesar, kepada para loyalitas orang yang loyal kepada dia. Dan ternyata tidak ada satupun orang yang mau, dari orang-orang loyal dengannya, tidak ada satupun yang mau mengikuti keinginan Herakl untuk masuk ke dalam Islam. Ya akhirnya karena dia nggak enakan sama orang-orang yang loyal dengannya, akhirnya mati dalam kekufuran. Jadi hati-hati orang-orang yang mencintai kita, terkadang mereka lah yang menyeret kita. Jadi kalau kita ingin cinta kepada mereka dan cinta kepada diri kita sendiri, prinsip harus kita pegang. Halal adalah halal, yang haram adalah haram, bid'ah adalah bid'ah, yang sunnah adalah sunnah, syirik adalah syirik, tauhid adalah tauhid. Kita nampakkan. Ya, prinsip itu telah dinampakkan, tinggal kita cari bagaimana bahasa-bahasa yang bisa kita gunakan ya untuk menasihati orang-orang yang kita cintai tersebut. Jelas ya? Allah Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Perawat atau kita yang memiliki orang tua memandikan itu bagaimana? Memandikan, membersihkan badannya. Oh, orang tua kita? Bukan orang tua. Perawat kafir di sini ada sebagian orang-orang bekerja sebagai perawat, membersihkan dan membersihkan orang-orang tua non muslim. Baik. yang non muslim kan banyak di sana. Nah, masya Allah ya. Taib. Jadi dari pembahasan dan fatwa para ulama yang saya baca, seperti yang saya isyaratkan tadi, hukum asalnya boleh bagi seorang muslim dia bermuamalah dan bekerja sama dengan orang-orang kafir selama bukan dalam urusan keagamaan, selama tidak ada unsur keharamannya, ya, bukan nggak jual khamar, nggak jual babi atau lain sebagainya. Dan yang ketiga, kata mereka,
ya seorang muslim boleh bekerja dengan orang kafir, tetapi jangan sampai merendahkan dirinya. Maka dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ketika kita berjalan berpas-pasan dengan orang kafir, maka jangan kasih peluang mereka jalan. Kita yang harus jalan, dia harus minggir. Ya, ini menunjukkan apa? Seorang muslim itu harus punya izzah, seorang muslim itu harus punya kewibawaan, seorang muslim itu harus menjaga kemuliaannya sebagai seorang muslim. Baik, nah, di antara hal yang dicontohkan adalah apa yang saya sebutkan tadi, membersihkan kotorannya. Ya, ini merendahkan diri kita atau tidak? Merendahkan diri. Nah, orang kafir sendiri dia mau nggak bersihkan kotoran orang sudah tua, mungkin dia sendiri nggak mau dia bersihkan. Mungkin ya, mungkin mereka nggak mau karena itu merendahkan diri. Maka wallahu a'lam bishawab. Ya, apakah tingkatannya itu sampai tingkatan yang haram? Ya, saya tidak mengetahui apakah itu sampai tingkatan yang haram, tetapi mereka hanya menyebutkan kaidah saja. Soalnya seorang muslim itu menjaga kehormatannya. Tapi kalau memang bisa dia menjaganya, ya, dan bisa menghindar dari perbuatan tersebut, maka itu jauh lebih baik. Ya, tapi kalau seandainya memang kondisinya hanya terkadang, bukan itu kerjanya dia, kerjanya kasih obat, berikan suntikan, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu dia memang harus membersihkan dan lain sebagainya, ya semaksimal mungkin dia hindari. Kalau dia tidak bisa hindari, ya wallahu a'lam bishawab, mungkin dia banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bacaan yang saya baca, mereka tidak menjelaskan hukumnya haram atau tidak haram, tetapi mereka memberikan kaidah seperti yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi mengenai mengatakan orang kafir ke kuburan. Ya. Kadang-kadang Ustaz bilang, orang Ustaz mengatakan sekarang mengatakan bisa, Ya. tapi apa yang terjadi yang bisa kita lihat orang mengucapkan misalnya kekondolir, jadi ikut berduka cita misalnya, Ya. orang sering mengucap. Apakah ucapan itu boleh? Jadi yang pertama, yang kedua seperti Ustaz sebutkan tadi, di zaman dahulu ada seorang sahabat mengaji di kuburan. Ya. Jadi kesimpulan tadi kan kita tahu dia mencari uang. Ya. Tapi yang terjadi di daerah-daerah tertentu sekarang orang mengaji di kuburan itu berdasarkan cerita itu yang terjadi sekarang, kita bisa lihat memang orang cari uang juga. Gimana hukumnya itu? Baik, Masya Allah. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya jawab dulu yang kedua. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam banyak riwayat hadis, di antaranya Rasulullah mengatakan, janganlah kau menjadikan yang kuburan itu sebagai masjid. Ya, maksudnya jangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Masjid adalah tempat orang baca Quran, tempat berzikir, tempat sholat dan seterusnya. Jadi jangan sampai posisi fungsi masjid itu dipindah ke kuburan. Itu difahami oleh sahabat Rasulullah SAW, di antaranya ternukilkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pada saat itu Anas bin Malik sedang sholat di samping kuburan. Iya, dan Anas bin Malik tidak tahu kalau di situ ada kuburan. Kemudian Umar bin Khattab berkata, wahai Anas, itu ada kubur. Nah, Anas bin Malik berpikir al-qamar, maka ketika beliau sholat, beliau lihat ke atas. Lihat ada bulan. Kemudian selesai sholat, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, wahai Anas, bukankah engkau tidakkah engkau mendengar Rasulullah SAW melarang menjadikan kuburan itu sebagai masjid? Apa maksudnya? Amalan masjid dipindahkan kemana? Ke kuburan. Ini hal yang tidak dibolehkan. Apakah itu terjatuh ke dalam kesyirikan? Ya, membaca Quran di kuburan itu bukan syirik. Ya, berdoa di kuburan syirik atau tidak syirik? Berdoa di kuburan perlu dirinci. Kalau dia berdoa di kuburan mendoakan kebaikan bagi si mayit, ini sunnah dari sunnah Nabi SAW. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah tidak dengan wasilah kubur, nggak ada wasilah dengan kubur. Tetapi saya kalau doa di samping kuburan khusyuk saya. Tapi saya doa sama Allah. Iya, kalau berdoa di samping kuburan suka nangis saya. Tapi kalau di Ka'bah nggak bisa sekhusyuk samping kuburan. Iya, apakah ini syirik? Ini juga nggak syirik. Tapi ini kita khawatirkan terjatuh ke dalam kebid'ahan. Tapi karena dia mintanya sama Allah. Tapi kapan itu terjatuh ke dalam kesyirikan?
ketika dia minta kepada si mayit, wahai wali fulan, wahai mbah fulan, tolonglah aku, bantulah aku. Atau dia mengatakan, wahai fulan, sampaikan doaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru dianggap sebagai syirik. Jadi kita tidak pernah mengatakan berdoa di kuburan itu syirik. Tapi yang kita katakan, seseorang yang datang ke kuburan dan meminta ke kuburan, ya, atau menjadikan kuburan sebagai wasiat antara dia dengan Allah, itu syirik. Adapun ketika engkau datang ke kuburan enggak berdoa sama kuburan, engkau bukan orang yang sedang kami bahas. Jadi jangan baperan. Yang kita bahas apa? Orang yang meminta kepada kuburan. Jadi tidak boleh seseorang itu mengaji di kuburan. Dan Imam Ahmad rahimahullah justru dengan kisah, kalau dia menggunakan dalil ini, kisah ini telah dibantah. Buktinya dibantah apa? Imam Ahmad mengingkari perbuatan tersebut, perbuatan yang salah. Tapi jangan kau sebarkan kepada manusia apa yang sedang dia lakukan. Baik. Nah kemudian soal yang pertama, apa sih soal pertama? Saya lupa. Berduka cita. Berduka cita dengan matinya orang kafir. Kalau seandainya yang mati adalah setan nyamuk, boleh nggak kita berduka cita? Nggak boleh. Kita harus senang, kita harus bahagia. Orang-orang kafir yang jelas dampak jeleknya kepada muslimin, memerangi muslimin, matinya mereka, itu adalah hari bahagia. Dan kita harus bersyukur kepada Allah dengan mampusnya mereka. Baik, harus bersyukur, harus senang, bahagia. Jangan sampai meninggal setan nyamuk kita justru bersedih. Ini perlu dipertanyakan keimanan seseorang itu. Tapi kalau seandainya yang meninggal orang kafir, ya orang kafir, kita mesti sedih-sedihnya apa? Dia mati dalam keadaan kafir. Sedih kita nggak? Sedih, dia mati dalam keadaan kafir. Ya, orang kafir biasa, dia nggak berbuat jelek kepada muslimin, cuman kafir dia. Ya kita sedihnya dia mati dalam keadaan kafir. Dan tidak ada masalah kita berikan kesemangatan untuk keluarganya, kesabaran, atau kita kasih apa yang kita kasih hadiah ya untuk keluarga yang ditinggalkan, tidak ada masalah. Dengan maksud dan tujuan kita berbuat baik kepada mereka supaya dia bisa memandang Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, tanpa perlu untuk kita membenarkan keyakinan dan agamanya mereka. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fikum. Kayaknya kita selesaikan malam ini kajiannya. Apabila masih ada pertanyaan, insyaallah taala besok pukul 12.30 setengah 1 Ustaz masih ada di sini, dan insyaallah kalau masih ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan. Kita akan tutupkan majelis malam ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.